Bambu diolah menjadi sapu. Sapu dijual ke Brastagi. Ibu-ibu yang tak jawab salamku, kudoakan supaya suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan setitik cinta nggak akan mengubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta tak akan hadir kita di sini. Betul? Betul. Sungguh hatiku yang gembira karena disambut dengan sukacita. Ku tengok adik-adik Ustadz pada senyum bahagia semua. Ustadz pun merasa semakin mempesona. Masya Allah. Berikan dulu tepuk tangan sekarang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tutur hormat kami sampaikan kepada pejabat pemerintah yang berhadir pada kesempatan kali ini. Aparat pemerintah tadi memberikan sambutannya yang kami hormati. Tuan-tuan guru yang berhadir, para ustadz, kemudian ketua BKM, ketua panitia, orang-orang tua kami, bapak ibu, mohon maaf tak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua tergolong kepada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada anak-anak ustadz. Hello, apa kabar semuanya? Kalau Ustaz tanya apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Setuju? Setuju? Oke, apa kabar anak-anak Ustaz calon orang-orang hebat? Lebih kuat lagi, apa kabar semuanya? Takbir, takbir, takbir. Masya Allah, ya. Bisa janji sama Ustaz. Pas Ustaz ceramah, abang dan kakak mendengarkan. Bisa? Insya Allah. Ini adik-adik Ustaz, ayah datang hadir, sayang sama ayah. Oh ini Ustaz buat dulu ya sebuah apa namanya supaya jangan mengantuk. Ayo ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ya, sekali lagi semuanya ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ibu-ibu juga ikut. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ayo bapak-bapak, ucapkan takbir,
Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu hadirin orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat istiqomah iman dan Islam. Maka oleh sebab itu tak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri ini untuk senantiasa berselawat kepada beliau, kita semua tergolong kepada umatnya, umat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini satu kehormatan bagi saya karena diberikan amanah untuk tausiah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu lahir kapan adik-adik? Tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika pernah Nabi berpuasa. Sahabat bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa hari ini? Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasul? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, sebab pada hari Senin aku dilahirkan. Ya, kapan Nabi itu lahir Ibu? Hari Nabi bersyukur atas nikmat hidup Pak. Ya, kenapa? Nikmat hidup satu di antara nikmat yang besar. Itu nikmat hidup. Makanya Pak, saya baca di dalam awal muqaddimah kitab Kifayatul Awam itu, nikmat yang terbesar itu diantaranya adalah al-ijaz. Apa itu? Ibrazul mumkin minal adami ilal wujud. Sesuatu perkara yang awalnya tak ada, lalu kemudian oleh Allah lewat tanah menjadi ada. Sekarang di atas tanah, ujung-ujungnya masuk, dia balik ke dalam. Awalnya tidak ada kita ini Pak. Oleh Allah, kuasa Allah lewat tanah kita menjadi ada. Sekarang di atas tanah, ujung-ujungnya masuk, balik ke dalam tanah. Ya, ujung-ujungnya siapapun dia, apapun jabatannya, kaya pun dia, pasti mati. Ya, pasti. Itulah mengapa, ya. Itulah mengapa Bapak Ibu dan tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ada namanya Mama Loren. Pernah Ibu dengar Mama Loren, Pak? Bapak masih ingat, Pak? Masih. Apa kerjanya itu, Pak? Ramal. Pernah meramal bahwa dunia ini akan terjadi kiamat bulan 12 tahun 2012. Nyatanya belum lagi tahun 2012 dia pula dulu kiamat, Pak. Betul? Dulu ada namanya Mbah Surip, Bu. Masih ingat Ibu Mbah Surip? Dia ciptakan lagu tak gendong kemana-mana. Dia cuma bilang tak gendong kemana-mana, enak toh, mantap toh. Cuma bilang itu, tak gendong kemana-mana, enak toh, mantap. Cuma bilang dapat uang miliaran, Bu. Ibu, bayangkan Ibu, ternyata dia pula yang digendong orang ke kuburan. Kemana mereka?
isma syi'ta fa innaka maitun, mati juga. Artis, segala artis populer, hebat, orang kagum dengannya, ujung-ujungnya masih ingat ibu Meggy Z? Bu, ibu agak bersuara sedikit bu. Bapak masih ingat Meggy Z pak? Masih ya? Ya, Meggy Z ini ternyata berdasarkan penelitian, ini orang berabang-beradik sekeluarga paling banyak sedunia. Dia anak terakhir pak, Meggy Z. Ada Meggy A, Meggy B, Meggy C. Ya, Meggy Z ini populer, masyhur, terkenal. Kemana sekarang? Ya, saking populernya dia pak. Ya, maaf ibu. Pas dulu aku mahasiswa, datang SMS. Ya, sampai waktu itu belum ada grup WhatsApp, masih ada lagi. Ya, SMS. Ya, ternyata artis, itulah udah artis meninggal dunia. Ya, sampai kemana-mana. Ya, ingat betul, bahkan masih hafal aku. Telah meninggal dunia saudara kita Meggy Z. Kematiannya diduga karena sakit gigi. Tidak semua laki-laki datang melayat, padahal para pelayat telah disediakan anggur merah. Keluarga jenazah meminta agar jenazah tidak lagi dimandikan. Apa sebab? Karena sudah terlanjur basah. Akhirnya para pelayat serentak berkata, sungguh teganya. Ibu, bu, kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul. Anak-anak Ustaz, tahu siapa nama ayah Nabi? Nama ibu Nabi? Nama anak-anak Nabi? Masya Allah. Berikan dulu tepuk tangan ya. Iya, ayo. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatih. Sekali lagi, anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini ada sebuah lagu ini, ya untuk anak-anak Ustaz. Ya, mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Mau ya? Sayangi mama, jangan kau tangisi. Tangisan mama, tangisan bidadari. Sayangi ayah, harus kau patuhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang. Doakan oma agar cepat naik haji. Doakan oma agar cepat naik haji. Ridhokan ayah kalau mau kawin lagi. Seorang orang diketahui bu. Bapak ibu hadirin orang tua kami dimuliakan Allah. Coba kita lihat. Ya, Nabi bersyukur atas nikmat hidup, ulang tahun dengan ibadah. Sekarang kutanya dulu, ibu kalau ulang tahun gimana bu menyikapinya bu? Orang sekarang kalau ulang tahun Ustaz, ya beli lilin, tiup lilin. Kebetulan usia ulang tahun yang ke-17, masih enak zaman sekarang pak. Kenapa? Bisa ditempah. Ya, angka 17, di atasnya nyala api ditiup. Tapi zaman dulu usia 17 tahun berarti disusun lilin sebanyak 17. Bayangkan Pak. Yang ulang tahun suruh niup, yang hajatnya pas pula opung-opung usia 75 tahun. Bayangkan Bapak 75 tahun berarti 75 lilin di Bapak opung tuh suruh niup, lilin tuh tak mati, opung tuh pula yang mati. Sesak nafas opung tuh pula. Ibu, Nabi bersyukur atas nikmat hidup dengan ibadah. Manusia yang mulia
siapa dia manusia mulia. Ya, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang disenangi oleh setiap orang, itulah Nabi Muhammad. Kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini. Ya, nah karena itu Nabi itu mulia kenapa Pak Ustaz? Dia mulia bukan karena harta, betul? Dia mulia bukan karena jabatan, betul? Dia mulia bukan karena banyaknya pengikutnya, betul? Dia mulia karena apa? Ternyata ada beberapa faktor Nabi mulia. Pertama, Nabi itu mulia karena berilmu. Itulah mengapa kata Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang menjawab Allah. Iya, Allah yang tega kalau kami kau pikir pula. Bu, mungkin itulah bedanya Ustadz Konang dengan Ustadz Kandang, Bu. Bu, ya coba ibu tengok di TV itu, Ustadz Kondang baca ayat, Ustadz itu langsung sambut Allah, betul? Ya, betul kata orang tuh Pak, Ustadz itu ada 3 Pak. Ada Ustadz Kondang, ada Ustadz Kandang, ada Ustadz Kadang-kadang. Urasa aku nomor 3 nih Pak. Makanya tak ada yang menjawab Allah. Ibu, Pak, tahu Bapak bedanya Ustadz Kondang dengan Ustadz Kadang-kadang? Nggak tahu? Ustadz Kondang tuh ceramah 1 jam, 1 jam ceramah, bayar tuh berapa? 3 juta. Ustadz Kondang. Kalau Ustadz Kadang-kadang tak tahu, kita pulang malam tak tahu lah. Nggak usah pala khawatir. Kenapa? Ustadz ceramah di mana-mana selalu sampaikan, tak pernah mikirkan amplop Pak. Iya betul. Iya, di mana-mana aku bilang Pak, tak pernah ceramah mikirkan amplop. Datang yang satu, iya amplopnya ndak, isinya Allah, katanya pula. Isinya pun tidak. Karena aku tak seperti yang kau pikirkan gitu, ya. Nah, bagi orang tua, kenapa nggak kerjaan Ustadz lah mikirkan itu? Ya panitia lah mikirkan, jangan lagi Ustadz. Tunggu Ustadz ceramah, itu yang maksudku. Nah, Bapak Ibu orang tua kami, ya, Ustaz ulangi. Siap anak Ustaz? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang terpaksa rupanya orang ikut tengok. Walladzina utul ilma darajat. Allah, Masya Allah. Tak dibilang terpaksa kalian kan? Nah, Allah angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ya, kenapa Nabi mulia? Karena Nabi itu berilmu. Ibu mau mulia ibu? Adik-adik Ustaz, anak-anak mau mulia? Maka hal ini menjadi batu cambuk pelajaran buat kita semua untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka jadilah orang berilmu. Ilmu itu penting Pak. Bu, ibu, ilmu itu kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, fakullu man bi ghairi ilmin yu'mal a'maluhu mardudah wala tuqbal. Orang yang beramal dia tapi tanpa dasar ilmu, maka amalnya tak diterima, ditolak di sisi Allah. Itulah pentingnya ilmu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, metode pendekatan diri kepada Allah itu ada 3. 1, wajib qoblal wajib ilmu. Satu ibadah hukumnya wajib, sebelum melakukan amal ibadah dia mesti berilmu. 2, wajib fil wajib ikhlas. Satu ibadah hukumnya wajib, di saat melakukan amal ibadah dia mesti ikhlas. 3, wajib ba'dal wajib khauf. Satu ibadah hukumnya wajib, setelah melakukan amal ibadah maka mesti bertambah rasa takut kepada Allah. Coba ibu lihat, bapak ibu lihat, yang mana pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? Ilmu. Bu, ibu, tanya dulu ibu, kalau sholat tak berniat sah tak Bu? Bapak kalau sholat tak berniat sah nggak Pak? Tidak? Dari mana kita tahu itu tak sah? Karena kita belajar di majelis ilmu. Sholat itu salah satu rukun sholat adalah di mana letak niat Pak Ustaz?
mahalun niat fi qalbi, tempat niat itu di dalam hati, ya. Beda tiga ulama mazhab. Apa itu niat? Menurut tiga ulama mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Niat itu adalah beberapa saat sebelum melakukan satu pekerjaan ibadah. Makanya ada orang, mohon maaf saya Pak, ya, yang ada orang entah kapan baca usulinya langsung Allahu Akbar. Betul Bu? Ya, kenapa? Itulah menurut tiga ulama mazhab. Tapi beda definisi takrif pengertian niat dalam mazhab Syafi'i. Pada umumnya kita yang ada di Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Apa itu niat? Saya baca di dalam kitab, nama kitabnya Al-Waid wa Takrib, syarahnya Fathul Qoribul Mujib oleh Imam Syuja, menyebutkan an-niyatu huwal qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah sengaja untuk berbuat sesuatu serentak dengan perbuatannya. Kapan dia? Waktu takbiratul Allahu Akbar. Cumanya pas itu Bu, datang pula was-was setan, dihadirkan keraguan ragu, ya. Allahu Akbar, ini sholat zuhur atau asar? Allahu Akbar, maghrib atau isya? Betul? Betul Ibu? Ya, Allahu Akbar, 2 rakaat atau 3 rakaat, entah 4 rakaat. Betul? Ya, maka kata Imam Nawawi, bagaimana cara kemudian kita menghilangkan was-was dari keraguan-raguan di saat niat takbiratul ihram? Maka sunnah hukumnya talafuz binniyah, melafazkan niat, ya. 2 rakaat, ya, maghrib atau isya. Oh, salat isya, usolli fardul isya'i. Berapa rakaat? 3 atau 4? 4 rakaat. 4 rakaat. Sekarang ku tanya Ibu, dari mana Ibu tahu itu Ibu? Dari belajar majelis ilmu. Begitulah pentingnya ilmu itu. Derajat kita naik di sisi Allah, pahalanya besar Ibu. Ibu, Pak, malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi. Begitu aku mengarah sini, aku tengok ada foto di sini. Adik-adik Ustaz, mana ganteng Ustaz yang asli dengan yang sini? Yang asli. Masya Allah, ya. Mana lebih putihan yang di sini atau yang asli? Asli. Betul lah, kalian Ustaz aja kita belajar. Bu, Ustaznya putih atau hitam? Hitam. Putih. Jujur dulu, jujur. Putih atau hitam? Jujur ke hati. Bu, hitam gini Bu, hitam kereta api Bu, walaupun hitam banyak menanti bertoy Bu. Iya Bu. Berikan tepuk tangan dulu Bu. Bapak Ibu hadirin tua kami dimuliakan oleh Allah. Coba betapa pentingnya ilmu itu dalam Islam. Terkumpul hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi, beberapa pahala, ya. Kontan Bu, enggak kredit. Saya tuh tanya, Ibu suka kredit atau kontan? Tahu Ibu, sebenarnya beda kita dengan Nabi itu sedikit Bu. Nabi itu sedikit makan, Ibu sedikit makan. Ya, Nabi itu sedikit tidur, Bapak sedikit tidur. Nabi kalau berjalan di bawah terik matahari yang panas, dia akan diikuti awan Pak. Ibu kalau berjalan di bawah terik matahari yang panas, diikuti apa Bu? Tukang angsuran. Tengok ibunya, ya jilbabnya seragam, yang hadrat dari luar biasa. Udah lunas dari kredit itu Bu. Ya baik, Bapak Ibu dan tua kami, ini muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka pahalanya besar, pahala menuntut ilmu. Duduknya kita ini kata Nabi lebih istimewa daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sekarang kutanya dulu Ibu pernah sholat sunnah 100 rakaat Bu? Pernah Bu? Tak pernah kan? Ustadz Pak, setelah Ustadznya ingat, Ustadz pun tak pernah Pak. 100 rakaat bukan sedikit tuh kawan, banyak. Terus berkecil hati kita sebagai umat Nabi? No, tidak. Kenapa?
karena duduk kita lebih istimewa daripada sholat sunnah 100 rakaat. Cumanya pesanku buat bapak ibu, ibu-ibu lah terutama, jangan terlalu hobi kali kita mengerjakan amalan sunnah yang malasan kita mengerjakan amalan wajib. Ya, tarawih 30 malam, subuh lewat. Puasa sunnah rajin, qada Ramadan tinggal. Mana mesti kita dahulukan, Bu? Qada Ramadan atau puasa 6 Syawal? Kalau Ramadan. Qada Ramadan. Ada yang bilang, Pak, qada Ramadan. Kenapa qada Ramadan? Karena qada Ramadan itu kan wajib, utang mesti dibayar. Betul? Betul. Ada yang bilang puasa 6 Syawal lah Pak Ustaz. Kenapa puasa 6 Syawal? Waktunya hanya 1 bulan, bulan Syawal tok. Sementara qada Ramadan berbulan-bulan. Datang yang satu lagi, kalian satu bilang qada Ramadan, 1 6 Syawal, 1 qada Ramadan, 1 6 Syawal. Gara-gara itu kalian bersepiti kan berantem kalian. Terus ambil aja solusinya, kita ambil jalan tengahnya. Jangan di dalam tengahnya itu, ya. Kita gabungkan aja qada Ramadan sama 6 Syawal. Ini dia, Bu. Inilah mau aku kasih tahu nih. Jadi ceramah maulid itu jangan ketawa-ketawa aja, betul? Ya, di dalam fikih ada namanya tasyriku fin niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu pekerjaan. Niat itu cuma 2, Pak. Kalau tak wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, cuma 2. Wajib dengan wajib sepakat ulama tak boleh digabung, Pak. Kalau pula boleh digabung yang sholat itu kupikir pula kan. Bayangkan, Pak, sholat aku sengaja aku niat sholat zuhur sekaligus asar, sekaligus maghrib, sekaligus isya, sekaligus subuh, selesai. Tidak boleh kecuali ya ketentuan berlaku jamak kosor, beda lagi. Yang kedua, sunnah dengan sunnah. Aku niat puasa Syawal pas pula pada hari Senin, dapat 2 pahala. Aku niat puasa Rajab pas pula pada hari Kamis, dapat 2 sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, wajib dengan sunnah. Qada Ramadan puasa 6 Syawal Sunnah. boleh nggak digabungkan? Ternyata Bapak Ibu setelah diteliti sesama ulama mazhab Syafi'iyah, ternyata beda pandangan hukum dalam masalah ini. Ada yang menyebut boleh, ada yang menyebut tak boleh. Maka gimana solusinya, Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islam oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ya, beliau menyebutkan, ya, lakukan qada Ramadanmu, secara otomatis engkau mendapatkan pahala puasa sunnah. Pas pula tak bulan Syawal agak borat ini nampaknya, karena baru lagi puasa 1 bulan penuh. Ya, puasa dia pada selain bulan Syawal, pas pada hari-hari yang sunnah seperti Senin, Kamis dan lain sebagainya. Ya, lakukan qada Ramadan, dapat 2 pahala. Itulah ilmu itu penting, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Apa lagi? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu kemudian dia paham isi makna yang terkandung dalam kitab Allah lewat majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah berikan ketenangan di dalam hidup. Sekarang aku tanya ibu dulu, ibu hidupnya ibu cari apa, Bu? Kayanya atau tenangnya, Bu? Agak kuat sedikit, Bu. Kayanya atau tenangnya? Bapak, yang Bapak cari dalam hidupnya apa, Pak? Kaya atau tenang? Kaya dan tenang, itu lebih mantap lagi. Tapi demi Allah, harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, sawit berhektar-hektar tidak menjadi tolak ukuran, tidak jaminan hidup kita bahagia. Banyak, Pak, mohon maaf, Pak, ada orang rumahnya besar, Pak, takut, Pak, dia takut datang maling, beli CCTV, Pak. Masih takut juga, Pak Ustaz, sewa satpam. Masih takut juga beli anjing.
Terakhir Pak, sapam sama anjing kojar-kojaran bro. Ya tidak toh. Yang dicari dalam hidup ini adalah ketenangan. Makanya dulu pesan petuah dari kampung Batu Baro. Sekarang ini tidak sedikit orang punya sawit luasnya membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik pesawat terbang, uangnya numpuk di bak, kalau makan pakai rendang ditambah udang dan empek-empek dari Palembang. Tapi sayang hidup tak pernah sonang dan tonang. Apa sebab Ustaz? Karena suaminya mantan keranjang dan tertangkap melarikan istri. Semangat orang keagam bilang bu ya. Allahu Akbar. Ya, hidup ini yang dicari adalah bukan banyaknya tapi berkah. Berkah itu lebih utama Bapak. Ada orang yang banyak hartanya tapi tak berkah. Betul Bu? Ya, makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina, berkah dalam rezeki. Apa yang kita minta? Berkah. Ya, bukan perkara banyak. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini tidak pernah merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah. Ya, manusia merasa kurang, betul Bu? Tidak pernah merasa puas. Makanya Nabi itu pernah berpesan kepada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Kata Rasul, "Ikna ya bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Hendaklah engkau merasa cukup atas segala pemberian Allah, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang serba berkecukupan. Selalu Ustaz sampaikan, orang kaya itu bukan orang paling besar rumahnya Bu. Orang kaya itu bukanlah orang yang paling luas sawitnya. Orang kaya itu bukan yang paling mewah mobilnya. Ya, ada orang kaya, ya, bukan paling mewah. Siapa yang kaya? Orang kaya Bu, katakanlah mobilnya Fortune. Kalau nggak Fortune, Pajero. Betul? Pergi dia ke Medan, naik Fortune Bu. Pak, pergi dia ke Sepiro, naik Fortune. Pergi Sumatera Barat, naik Fortune. Pergi dia ke Danau Toba, naik Fortune. Itu aja mobilnya. Ya, apalagi dia dibuka kacanya, jumpa sama awak naik Fortune dia Pak, di klakson berbunyi kredit dia. Oh, kunci pulang. Ya, kaya dia, mobil itu jual. Sementara awaknya yang kaya banyak, alhamdulillah. Memang kita kaya, tapi mobil apa ganti-ganti Pak, Masya Allah. Iya, pergi ke Medan naik Avanza, pergi Sepirok naik Xenia, pergi ke Danau Toba naik Kalya, pergi awak ke Siantar naik Sigra, walaupun rental, mana tahu orang. Karena bukan perkara banyak, perkara hati. Perasaan puas disebut dia dengan qanaah, dan itu ciri orang bertakwa. At-taqwa wal khauf minal jalil wal qanaatu bil qalil wal amalu bit tanzil wal istidadu liyaumir rahim. Apa takwa itu? Takut dan qanaah, memadakan nikmat Allah yang ada. Hari ini banyak orang Pak, mohon maaf saya Pak, ya, apa di orang harus ada di awak, betul Pak? Ya, awak kalau memang sanggup beli mobil Avanza, jangan paksalah gara-gara tetangga beli Alphard, apa mesti Alphard. Kalau Bapak beli Alphard Pak, ya jual sini, jual sana, utang sini, utang sana, dibeli juga biar setara dengan tetangga beli Alphard. Taulah kalau sudah Alphard, ya belum sampai ke situ, menjulur ke Sungai Deli, jatuh ke bawah memaksa. Ya, dia pulang kampung ke Sepiro, kebetulan Lebaran ngasih THR tak mungkin lagi 50.000 Pak. Paling sedikit 100
100.000. Kenapa? Al-Fatrun. Ya, pergi kumpul lah sama kawan-kawan ke kota Bagan Batu nih. Ya kumpul berapa orang? 10 orang, 15 orang. Yang bayar tak mungkin lagi kawan awak. Siapa lagi bayarin? Awak lah. Kenapa? Al-Fatrun. Seminggu, sebulan, 2 bulan punya mobil Alfa. Terakhir yang punya pun Al-Fatihah. Hidup memang. Dulu guru saya bilang gini, menjulur ke Sungai Deli, jatuh ke bawah. Artinya apa? Hidup tidak pakai rem. Ini ada kereta MX Pak, baru. Mau Bapak? Mau Ibu? Baru MX. Tapi tak ada remnya Bu. Tabrak. Hidup kita pun gitu Pak. Maksa, nabrak, jangan paksa. Ya gara-gara apa? Gara-gara satu penyakit namanya hasad. Apa itu hasad? Karo'atun nikmah, tak senang orang lain dapat nikmat. Wah, kemudian hubuz zawalu, ingin nikmat itu hilang daripada orang lain. Dia beli kulkas, awak pula kedinginan. Dia beli kompor gas, awak pula kepanasan. Itu namanya penyakit hati. Maka udah hidup ini syukuri aja Pak. Apa yang dikasih Allah berarti itu yang terbaik. Bukan berarti Allah kita tak bisa beli mobil baru, Allah tak sayang sama kita, enggak. Nabi Muhammad itu berdoa, ya. Nabi Muhammad berdoa sama Allah. Berapa lama? 16 bulan atau 17 bulan berdoa sama Allah. Padahal ya Nabi mulia, Allah tunda doanya Pak. Doanya Allah tunda. Kalau begitu Allah benci murka kepada Nabi Muhammad? Jawabannya no, tidak. Kenapa? Justru karena Allah sayang. Allah sayang. Kenapa? Karena Allah ingin menaikkan derajatnya di sisinya. Ya, sehingga naik derajatnya. Karena ada orang yang bila diuji dengan kesabaran, maka dia mampu menghadapi ujian itu, maka pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Nah Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, makanya hidup ini syukuri. Betul? Syukur. Payah menjadi orang bersyukur ini Pak Ustaz. Kenapa? Karena kita dur melihat ke atas Pak. Maka kalau agama mengajarkan mau bagaimana untuk menjadi orang yang bersyukur, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas tak ada habis-habisnya. Ya, laukana li ibni adam wahya min zahab. Andaikan manusia itu diberikan satu lembah dari emas, mungkinkah dia berkata, cukup ya Allah sudah engkau berikan aku satu lembah dari emas. Cukup ya Allah sudah engkau berikan aku rumah besar. Cukup ya Allah sudah engkau berikan aku mobil mewah. Cukup. Ternyata tidak. La tamanna ayyakuna lahu wahya min akhar. Ternyata dia minta satu lagi. Sampai kapan? Sampai mulutnya tersumbat dengan tanah. Datang malaikat Israel, baru dia menyosal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkan aku hidup balik di dunia ini ya Allah. Sebentar aja ya Allah. Ya, kalau bahasa awak tak lama, 1 menit 2 menit pun jadilah. Emangnya kalau dihidupkan balik dia mau ngapain? Fa'asodak, dia mau bersedekah dan beramal amal soleh. Tak ada dunia ini. Maka kejar dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, tak banyak. Kalaupun banyak, tak puas. Kalaupun puas, tidaklah. Tapi kalau kita kejar akhirat, Bapak, hello, Pak, Ibu, hello. Kalau kita kejar akhirat, Bu, ya pasti dapat. Udahlah dapat, banyak pula. Udahlah banyak, puas pula. Udahlah puas, khalidina fiha abada. Selamanya kita nikmati. Jangan pernah kita bandingkan kenikmatan dunia dengan akhirat. Dunia ini tak ada apa-apanya Pak. Makanya Quran bilang walal akhiratu khairul
laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada pertama dunia. Akhirat. Bagaimana dia Pak Ustaz? A'dadtu li ibadiyas solihin. Kusediakan buat hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, dia tak seperti yang dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak seperti yang terdengar oleh telinga, dan tak seperti yang terlintas dalam hati. Itulah akhirat. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Dia tak pernah tertahan, tak pernah terputus. Itulah kenikmatan akhirat. Ibu, cocok ceramah begini Bu, cemana? Cocok. Udah mulai ngantuk Bu, tengok. Bapak-bapak, sebelum Ustaz selesai ceramah, mohon jangan ada pulang dulu. Karena kalau ada pulang ikhlas Ustaz berdoa kepada Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bersyukur. Jangan lihat ke susah kita, miskin, melarat. Jangan lupa, bukan kita orang yang paling melarat. Boleh jadi ada orang lebih susah daripada kita. Hanya saja kita belum ketemu saja. Betul kok? Makanya aku teringat Pak dengan mujizat itu Pak. Ya, kucing pun menari, mengajakku bercanda, hati riang membuatku bahagia. Siang dan malam aku membanting tulang demi untuk hidup di masa depan. Bayangkan Bu, siang malam dia bekerja hanya untuk mencari sesuap tapi bersyukur dia kepada Allah. Kenapa? Walaupun susah, tapi ada jauh lebih susah daripada dia. Siapa dia? Ecek-eceknya dalam lagu tuh ada namanya ada namanya Caca Handika Pak. Masih ingat Bapak Caca Handika? Bersyukur mujizat itu, di bawah dia lebih kiri Caca Handika. Macam mana ukuran kemiskinan itu? Kau tinggal di sana di perumahan mewah, sedangkan aku di sini di rumah kontrakan. Rumah kontrakan bukan rumah dia itu Bu. Lebih hebat dan mujizat, walau gubuk rumah sendiri. Bersyukur mujizat, di bawahnya lebih susah Candika. Rupanya di bawah Candika Pak ada lebih miskin lagi. Ya, orang termiskin di dunia. Namanya Hamdan At-Titi. Macam mana ukuran kemiskinannya Pak Ustaz? Ya, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Karena lebih miskin betul itu. Ya, jadi walaupun miskin kerek masih punya uang untuk kontrak, betul? Ya, sementara Hamdan At-Titi uang pun tak ada, udah kere itu. Bersyukur juga lah Haji Romat, bersyukur juga lah siapa tadi namanya? Mujizat tadi. Di bawahnya Caca Handika, di bawahnya lagi Hamdan At-Titi. Di bawah Hamdan At-Titi ada lebih kere lagi. Kalau tadi orang termiskin di dunia, ini orang terkere di dunia. Siapa itu? Bang Haji Romat Irama. Macam mana itu Pak Ustaz? Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku, menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Bayangkan Bapak makan pun sisa orang Pak. Lebih hebat Hamdan At-Titi. Ya, kenapa? Untuk makan mesti jelas. Ini makan pun sisa orang. Udah parah kali tuh. Rupanya tahu Bapak di bawah Haji Romai Rama ada lebih miskin lagi Pak. Tahu Ibu siapa? Ibu tahu siapa Bu? Tahu? Entah kapan lah Ustaz diundang lagi baru gue bilang. Untuk tak selesai drama Ustaz di bawah. Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk, tapi tak bisa dia beli tidur yang nyenyak. Di mana rupanya bisa tidur nyenyak Pak Ustaz? Di pengajian gini, ceramah maulid. Ya, Ustaz ceramah dia nyender-nyender telayak. Ada tuh Bu. Kalau ada kayak gitu minta tolong Bu, jangan dibangunkan. Minta tolong jangan dibangunkan. Kenapa? Kasih nawa udah 17 kolektor datang lagi hutang ke rumahnya, jadi bisa tidur biar. Tahunya Bapak kenapa waktu mendengarkan majlis ini mudahan tidur itu? Coba pulang dari sini, ngantuk nggak kira-kira? Tapi yang bawaan mau tidur aja, itulah kerja setan itu. Ya, setan itu datang dia dari arah depan, dia datang dari arah belakang, dia datang dari samping kanan,
dia datang dari samping kiri, cuman dua dia tak bisa datang, dari arah atas dan darah bawah. Kenapa atas tak bisa? Karena tempat seorang bermunajat, berdoa kepada Allah, meminta curhat. Ya Allah ya Tuhanku, banyaknya lagi masalah ya Allah. Ya Allah, murah rezeki suamiku ya Allah. Yang pertama ya Allah, jaga dia dari pelakor ya Allah. Ibu, tempat bermunajat, kenapa dibawa tak bisa? Tempat hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini yang kita anggap dulu waktu kecil ini mulia. Kawan kita memegang kepala kita, omakku aja tak pernah pegang kepala kau, belum pernah pegang kepala kau. Mulia, tapi yang kita anggap mulia, kita letakkan di tempat yang rendah-rendahnya, tempat orang menginjakkan kakinya, menunjukkan ternyata dia tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia sujud, setan akan datang terus menggoda kita. Makanya awak ngantuk pas dengar ceramah, Pak. Ya, Bu? Setan tuh banyak tugasnya, Bu. Ada setan bertugas mempengaruhi imam supaya lupa ayat dalam salat. Bayangkan hafal Quran dia baca, ya, tapi lupa juga. Jangan kalau ustaz kita lupa. Itulah setan itu, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin allazi, lupa Ustaz tuh. Diulangi balik. Wa yubashshirul tak dapat juga. Terakhir ayat berubah. Qul huwallahu ahad. Ibu, jadi imam tuh payah tuh. Baca ayat panjang salah, pendek salah. Kebetulan dia baru libur dari pesantren, suruh imam, ya. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Datang ibu bapak ke belakang, Yasin 83 ayat, kapan selesainya katanya. Siapanya imam kita semalam pas sholat maghrib tuh, itu sepanjang itu katanya. Berubah nama kawan jadi panjang. Dengar imam tuh terakhir besok pas imam, ya, untuk sekali lagi, ya, ditukarnya ayatnya, nggak Yasin lagi, Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya Allah ya Tuhan, yang parahlah Ustaz tuh begitu banyak ayat dalam Quran, cuman inna a'tainakal banyak. Siapa nama imam kita semalam tuh? Itu sependek tuh. Dari panjang berubah pendek. Terakhir kala imam tuh, setiap imam sholat maghrib isya yang dibaca ayat langganan, ijazah kulhu, Pak. Seminggu ijazah kulhu, sebulan ijazah kulhu. Terakhir makmum pun tebak-tebakan pasti ijazah. La ilaha illallah. Ayo, astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Jadi imam itu susah. Kalau ada imam kita di sini, maka kita hormati, kita muliakan. Dialah yang memimpin sholat jamaah kita. Ya, dialah yang mengajak kita semua, ayo ramaikan masjid. Ini masjid apa musola? Musola, tapi tetap masjid. Karena masjid itu ada dua, ada masjid jami, ada masjid saja. Masjid jami dia masjid dilaksanakan ya sholat Jumat. Masjid aja dia hanya dilaksanakan sholat tapi tidak ada sholat Jumat, ya. Maka datangi masjid, sholat berjamaah. Sekarang aku tanya dulu ibu, ibu mau masuk surga? Mau masuk surga sendiri atau bareng laki?
agak kuat sedikit, tak ada orangnya. Nanti pulang ibu marah lagi tuh di rumah. Kau pula justru tanya mau masuk surga sendiri, maumu sendiri aja. Ego kali kau katanya pula. Sekarang aku tanya dulu, ibu mau masuk surga sendiri atau bareng laki? Kuat sikit, sama laki atau enggak? Kalau ibu mau sholat sama mau masuk surga sama laki, jangan lupa pas azan berkumandang, lu suami awak pulang kerja, ingatkan supaya sholat. Cumanya bilangnya bagus-bagus. Jangan pula bilangnya, bang tak kolongan itu azan bang. Kau udah 65 tahun, udah bau tanah kau tak sholat kau tengok Sulaiman itu bolak-balik dia rumah masjid. Kau itu tak kau. Ya, nikah terakhir apa katanya? Nikahlah kau Sulaiman itu katanya. Kalah dia pak. Ya, coba caranya bagus-bagus. Gimana Pak Ustaz? Ini kasih resep. Pulang ke bapak tuh bolehnya bapak tuh ditelepon. Masih kerja, telepon kenapa rupanya? Assalamualaikum, salam. Abang lagi di mana? Lagi kerja deh. Jam berapa nggaknya abang pulang? Nanti pulang jam 5. Nanti kalau pulang abang jangan lupa ya singgah ke apotik ya. Mau ngapain? Beli formalin. Untuk apa formalin? Ada ingin awetkan hati-hati dengan abang. Cie. Kan bahagia. Senang nggak bapak gitu pak? Senang nggak pak? Senang bu. Ya bahasa lembut. Ya buat cari perhatian suami supaya suami awak cinta sama awak. Siap ibu mengamalkan itu? Siap? Cuman makanya di rumah itu awak bercantik-cantik bu. Kalau dulu bisa lah ibu masih bunga desa, sekarang bunga teh ayam. Dulu nesuk pepitnya masuk keluar masuk. Sekarang masuk tak keluar lagi. Ya, makanya bercantik. Jangan pas wirid pak cantik di rumah satu hari berdaster terus. Ventilasi koyaknya 17. Yang pergi kondang minyak wangi cap Casablanca, tidur sama laki balsam, betul? Balsam. Aku tak tahu, belum apa-apa udah pingsan bapak. Itu kalau bawa sawah, bapak tuh, ya, omak jam kurasa yang bahagia lah aku di kampung. Kenapa? Dapat istri kau seorang tadi. Ya, dibawanya ibu jalan-jalan ke Sejuya mau ibu. Ustadz pun boleh kayak gini bu. Pak, Ustadz kalau sudah job ceramah lagi kosong, untuk bawa juga ini ke Sejuya jalan-jalan. Bukan sekedar dibawa, bu. Ku gandeng bu. Jumpa jemaah, romantis betul Ustaz. Enggak juga gue bilang. Kenapa? Ibu-ibu ini payah kalau dilopas, dibully ke semua. Ini penyakit ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, ya, buatkan teh manis, suguhkan sama bapak tuh. Baru suruh sholat. Kalau gitu senang gak bapak? Buatkan teh manis, kok apa mau kau makan? Kopi, susu, teh, kopi, kau buatkan sama. Iya, ya, mainkan lagu sepohon kayu. Sepohon kayu daunnya, lebat bunganya serta walaupun 1000 tahun kalau tak sembayang apa guna. Walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gu. Kata laki ibu, ini istriku ini mau nyanyi atau mau nyindir aku katanya. Ya, terakhir laki ibu panas kupingnya pindah dia ke kamar. Ibu pun pindah ke kamar, mainkan sekali lagi. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gu. Pindah dia ke teras rumah, ibu pun pindah mainkan sekali. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gu. Pindah dia ke dapur, ibu pun pindah mainkan sekali. Walaupun hidup 1000 tahun. Tapi kalau ibu tengok mau merah pada muka bapak, jangan coba-coba go lari kocak piring dibuatnya. Iya bang. Ibu, ayat Quran yang selalu kita baca. Ayo, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ulama tafsir al-muradu bi atharihi. Adapun yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bu'da manazilahum, terlalu jauh rumah mereka daripada masjid. Ayat ini Pak turun berkenaan datang salah seorang sahabat Ansor sakau ilan Nabi
Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, rumah kami terlalu jauh dari Masjid Nabawi ini, wahai Rasul. Gimana kiranya menurut engkau kami pindahkan rumah kami supaya dekat Masjid Nabawi ini? Ya, maka turunlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharum, tak perlu. Ya, jangan gara-gara semangat jamaah mesti kita pindahkan rumah kita dekat masjid, tak perlu. Kenapa? Karena orang yang paling besar pahala jamaahnya adalah orang yang paling banyak langkah kakinya menuju Masjid. Ala adullukum ala ma yam'ullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah kalian tunjukkan satu amalan? Amalan itu mampu menghapuskan dosa dan mengangkat derajatmu. Qalu, apa jawab sahabat? Bala ya Rasulullah, tentu kami mau Rasulullah. Maka ada 3 kata Nabi. Satu di antaranya adalah kathratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah kaki menuju sholat jamaah. Sholat jamaah. Hari ini banyak orang buat grup sendiri, Pak. Nama grupnya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib Saja. Ada PSIS, Persatuan Sholat Isya Saja. Ada PSDS, Pak, Persatuan Sholat 2 kali dalam 1 tahun. Itu sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun karena aturkan sama mertua. Ya, makanya sholat berjamaah di masjid. Ya, andai kita tak sholat, makanya dalam Quran itu, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman. Ya. Mauquta, apa itu mauquta? Mauquta itu ada waktu yang ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu makna mauquta. Beda mauquta dengan maunya kita, Pak. Tidak sama itu. Beda-beda tipis semua. Ada mau kuta, ada maunya kita. Oh, kenapa kau tak sholat? Kemana lah Pak Ustaz? Kerja Pak Ustaz, terus capek istirahat Pak Ustaz. Ya, terus asar maraton Pak Ustaz. Maghrib nonton sinetron, isya minum emapiton, terakhir masuk liang kubur kena smackdown. Bayangkan kita tak sholat, datang malaikat mungkar nangkir. Kebetulan yang meninggal itu sebuyung dari Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ya, buyung siapa Tuhan awak buyung itu? Kata dia, Allah nan koda rancak banar, kata malaikat. Ya, satu kali kita bila jawab pertanyaan malaikat tuh, saya baca di dalam kitab Fathul Majid karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Kitabnya tipis, kitab kuning. Ya, apa kata malaikat? Tidurlah engkau, laksana tidurnya pengantin baru. Itulah doa kita selama ini. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu usratan min ufarin niran. Itu kalau yang sholat, Pak. Bisa Bapak Ibu bayangkan datang malaikat itu dengan wajah yang paling jelek kalau tak sholat. Udahlah jelek, hitam. Tapi pas aku bilang hitam, orang ini melotot ke aku. Jangan gitu kali lah, Bu. Sakit hatiku sih. Ya, jangan untuk jawab. Nengok saja sudah menggelotor. Ya datang, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Marrabbuka, hadarat Rabb, halak kita darupana kata. Aman nabi ka nabi ada beren katanya. Man ikhwanuka, siapa kawan? Ingat dulu waktu dia lajang main gaplek sama kawannya namanya Uden Pelok. Ayo ready, smackdown. Habis tidak sholat. Maka Bapak Ibu dan tua kami ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berdoa sama Allah supaya kita dijauhkan dari godaan setan. Karena setan dari banyak tugasnya. Betul? Ada setan bertugas. Apa? Bertugas mempengaruhi orang pas sholat sesak buang angin, Pak.
Pernah ibu gitu bu, pas tahiyat sesak buang angin begini, tahiyat disitulah pula mau buang angin. Pernah gitu bu? Kalau pernah pengalaman berarti. Kalau kayak gitu ada resep Ustaz kasih. Cuman Pak Ustaz? Agak rapatkan sedikit paha. Goyang kanan kiri. Rakaat pertama Pak aman Pak. Rakaat kedua gejala. Rakaat ketiga merah muka. Rakaat keempat merah bibir. Bil alamina innaka minum majid. Keluar dulu dia Pak. Ya. Apa orang tua kami? Ada orang mampu membayar dokter profesional. Berarti sehat itu mahal. Kata orang lebih bagus mencegah daripada mengobati. Aku punya guru waktu aku kuliah di Medan, 3 kampus tuh Pak. Aku pertama kuliah, di mana Ustaz kuliah? Kuliah di USU, aku bilang. USU, hebat banget USU. USU bukan Universitas Sumatera Utara, Bu. USU, Universitas Samping Unimed. Karena kebetulan depan Unimed itu ada kampus namanya IAIN masa itu ya. Nah, kemana lagi Ustaz kuliah? Ustaz kuliah di Universitas Al-Wasliyah Medan. Medan bro, Medan. Ya, kali bilang kita. Ya, di mana lagi? Ustaz kuliah di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Medan. Kampus donaturnya dari Timur Tengah, dosennya alumni Timur Tengah. Kalau ngajar mesti bahasa Arab. Mahasiswanya mesti bertanya bahasa Arab. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, ya orang tua kami udah ada 1 jam ceramah Ustaz. Abdullah, udah ada 1 jam ini Pak. Tambahin sedikit naik. Oke. Jadi sedikit lagi dah. Nanti Ustaz jauh nih perjalanan 2 jam lebih. Ya, agak ngantuk. Walaupun besok libur, ada lagi agenda besok. Nah, jadi Bapak Ibu orang tua kami, namanya guru saya itu di Medan, ceramah dia di mana-mana di Medan keliling. Dor aku datang, ku ikuti. Ya, namanya Ustadz Asbi Al-Mawardi Lubis. Ceramah dia ikut aku. Begitu kalau mau jadi ustadz, ikut ustadz kemana ceramah. Ya, Ustadz Asbi Al-Mawardi. Rupanya ustadz itu pernah menceramai orang sakit di rumah sakit Manghati Medan. Pengalaman Ustaz tuh cerita begitu membacakan ayat sama opung tuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir salat baca Quran dapat menenangkan hati. Begitu dibacakan ayat tuh menangis opung tuh Pak. Kenapa nangis Ustaz? Tak tahu bujang, kurasa waktu sehat dulu kulitnya nauzubillah. Kata Ustaz tuh Pak. Bayangkan datang ke rumahnya remaja masjid tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ada bapak bu belum pulang kerja, padahal bapak itu di rumah. Besok datang lagi, ada bapak bu belum pulang kerja. Besok datang lagi, ada bapak terakhir seminggu bapak itu pulang-pulang. Pala remaja masjid tuh ramai-ramai orang tuh datang. 1 depan rumah, 1 belakang rumah, 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri, 1 manjat pohon listrik tuh. Mau kemana lagi bapak lari tuh Pak? Ya begini Pak, kami panitia pelaksanaan Hari Besar Islam untuk melaksanakan acara Maulid. Mohonlah partisipasinya untuk menyukseskan acara kami ini. Orang kaya Pak, begitu dibuka dompet tak ada yang biru, merah semua. Terpaksa lah mau tak mau dengan berat hati kasih juga. Udah ramai orang tuh pula datang. Ya kasih juga. Oh makasih ya Pak, mudah-mudahan. Tunggu dulu. Apa lagi Pak? Pulangkan 98.500 lagi. Ya Allah, yang kulitnya dia tak tahu hadis Nabi, mana kosot sodakotum mimmal, tidak akan pernah berkurang harta gara-gara sodako. 10 kurang 9 tinggal berapa Bu? Tinggal punya uang 1 juta disedekahkan 900, tinggal 100.000. Gimana ceritanya Nabi bilang mana kosot sodakotum mimmal, tidak akan pernah berkurang harta gara-gara sodako. Maka apa kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya? Kata beliau, makna tidak berkurang harta gara-gara sodako ada 2. Pertama, secara zahir memang dia berkurang, tapi secara batin dia tak berkurang. Apa sebab? Karena ada keberkah. Yang kedua, ternyata bukan hanya secara zahir tak berkurang, bukan hanya secara batin tak berkurang, secara zahir pun tak berkurang. Sebab ada ayat Quran
Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Coba Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya makanya ini ada cerita orang polik. Mau dengar ibu? Bapak mau dengar pak? Oh. Ya, jadi kebetulan Uwa ini punya anak gadis satu. Cantik pula, udah mapan saatnya menikah. Suatu hari dia tanya, nah ada jodoh nak? Ada orang apa? Orang Mandailing. Ada orang Mandailing sini pak? Banyak. Ada? Ada? Orang Melayu ada? Orang Jawa ada? Minang ada? Oh lengkap ya? Orang halus? Ada. Tak ada. Jadi kebetulan orang Mandailing. Takkan ku izinkan kau kawin sama orang Mandailing mengapa rupanya mama orang Mandailing politnya na'udzubillah. Satu orangnya orang Mandailing itu pelit dianggapnya rata semua. Kan udah parah betul waktu. Aku di Medan kawan orang Mandailing. Aku walaupun Sinaga aku pak, aku kelahiran Batu Baro. Ya kelahiran Batu Baro. Rata-rata orang Melayu. Sampai di Medan berkawan sama orang bermarga. Alhamdulillah dermawan orang itu baik. Derantau perapat aku ceramah kurang-kurang ada kesurang. Iya bang, enggak polik orang itu rupanya. Di sini pun alhamdulillah. Suatu kali makan ayam kampung 2 aku ambil. Sengaja nasinya sedikit. Kalau nasinya banyak tak tolak makan ayamnya. Jadi bapak ibu orang tua kami Mandailing tak cocok. Ganti orang apa? Orang Melayu. Ada jodoh tak? Ada orang apa? Melayu. Tidak akan ku izinkan kau kawin sama orang Melayu mengapa lagi mama orang Melayu kojo tak kojo yang penting kulai loma. Penyakit Melayu pula begitu pak ya. Kebetulan orang Batu Bara Tanjung Balai kerjaan banyak nelayan. Pas jam pas pula jam bukan jam ke laut dia minum kopi pakai sarung. Tengok orang kota, pemalas lah orang katanya. Padahal baru pulang kerja orang itu. Ya ganti Melayu. Orang apa? Orang Jawa. Ini orang Jawa ini bu. Oke. Ada? Ada? Oke. Kasih tahu nggak? Kasih tahu juga? Biar adil pula. Ya Mandailing kona, Melayu kona, Jawa pun mesti kok kena. Ada jodohnya. Ada orang apa? Orang Jawa. Hendakkan ku izinkan kau kawin sama orang Jawa mengapa lagi mama orang Jawa agak ngerti juga aku bilang ini bang. Tukang kawin. Hendakkan ku izinkan kau kawin sama orang Jawa mengapa lagi mama orang Jawa mangan tak mangan yang penting ngumpul. Begitu pula penyakit orang Jawa nih bu. Kebetulan dia punya anak 7 orang. Yang nomor 1 dia kasih nama Alhamdulillah. Nomor 2 Ar-Rahman. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang ke-7 Waladdallin. Kenapa begitu Wak? Nanti pas lebarannya tak payah mengumpulkannya. Cukup ucapkan Al-Fatihah. Kumpul orang semua. Dari Alhamdulillah sampai Waladdallin kumpul. Ibu, kalau punya anak gadis sudah menikah, anak yang sudah hamil, yang akan melahirkan paropu, cucu, ya pesankan sama anak awak. Nanti kau kata Pak Ustadz kalau lahir anakmu dikasih nama yang baik ya. Nama yang baik itu apa Pak Ustadz? Nama anak yang baik itu pertama Abdullah,
Siapa lagi? Abdurrahim, Abdurrahman, Asmaul Husna digandingkan dengan Abdul, Ar-Razak, Abdul Razak. Apa lagi? Namanya para nabi, para wali, orang-orang Kalau begitu sempit kali lah Islam nih Pak Ustaz. Masa kasih nama mesti nama-nama kayak dulu Pak Ustaz. Sekarang kan zamannya zaman teknologi begitu tinggi ya. Masa nama nggak keren? Cemana pokok? Namanya ngambil nama ayah papa sedikit mama sedikit. Kenapa Pak Ustaz? Tak apa kalau cocok. Karena mohon maaf saya tak cocok. Ayahnya kebetulan orang Aceh, Tengku pula mamanya keturunan orang Arab, lahir anak Tangkurat. Ayahnya Leman, mama Toyibah, lahir anak Letoy. Ayahnya Mahmud, mamanya Mertiah, lahir anak Marmud. Enggak cocok. Nah Bapak Ibu orang tua kami, 1 jam lebih Ustaz ceramah. Ini saya simpulkan. Ada satu ayat dalam Quran. Ya, tadi saya bacakan di awal muqaddimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, yang dapat jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadikan Nabi sebagai contoh. Dia idola di atas idola, artis di atas artis. Perkara ganteng Nabi Muhammad dengan artis-artis zaman now ini tak ada apa-apanya Pak. Halo anak-anak Ustaz, artis sekarang ini dipandang Nabi Muhammad nggak ada, tak ada apa-apanya. Ya, artis Korea yang laki-laki, siapa namanya? Jongkok. Dibandingkan Nabi Muhammad, ada apa-apanya. Masih ganteng lagi sama aku. Iya, aku gini-gini Pak Dewa. Banyak juga orang bilang dari samping kanan kayak Syahrul Khan, samping kiri kayak Ajay Dekan, dari belakang kayak Salman Khan, dari depan ke orang salah makan. Ibu, Bu. Maka Nabi itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal apa Pak Ustaz? Dalam hal apapun. Dalam hal ibadah, Nabi itu akhlaknya kepada Allah. Coba lihat, dijelaskan dalam riwayat. Ya, Nabi itu kalau sholat sampai bongkak kakinya saking lamanya itu Pak. Sholat kaki bongkak. Awak tak sholat gara-gara bangkot apa? Kakinya bongkak. Begitu hebat ibadah Nabi. Ayo saya bertanya ya Rasulullah, engkau ini kan Nabi ya Rasulullah. Engkau ini kan jamin masuk surga ya Rasul. Engkau ini kan ya maksum, terpelihara daripada dosa. Kau segitunya engkau menyiksa dirimu. Apa jawab Nabi? Biar. Ya, aku ingin menjadi seorang abdan syakira, hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Makanya Nabi tadi bersyukur atas nikmat hidup lewat ibadah. Akhlak Nabi kepada Allah, akhlak Nabi kepada manusia, akhlak Nabi kepada siapapun. Nabi itu pribadi menyenangkan oleh setiap orang, tak pernah cakap kasar. Ya, awalnya terlalu, makanya pesan Nabi, la takalam bikalamin ta'tadir minhum. Jangan kau berbicara justru dengan pembicaraanmu itu akan membuat engkau minta maaf sama orang lain. Artinya apa? Pikir dulu sebelum ngomong. Dia kan tak marah Pak Ustaz. Memang dia tak marah, tapi hatinya koyak bro. Kalau sudah hatinya koyak, sapu tangan sisinya 4 dia lipat menjadi 1. Luka tergores dapat dilihat, luka di hati siapa yang tak? Mulutmu harimau. Kalau dia keluar, galah yang patah bisa disambung, gelas yang retak bisa direkat balik. Tapi kalau sudah hati yang putus, kemana obat tidak dicari. Betul? 99 kali kita buat baik sama dia, tapi 1 kali kita cakap kasar Pak. Bayangkan, 99 kali buat baik, 1 kali kita cakap kasar. Yang diingatnya apanya Pak? Cakap kasarnya atau baik 99 kali? Cakap kasar. Tapi Nabi ajarkan kita menjadi orang pribadi yang disenangi oleh siapapun. Maka wajar dan pantaslah setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Nabi, karena kita ingin cinta, karena kita cinta dengan Nabi, karena ingin bersama Nabi nanti di akhirat. Ada salah seorang sahabat, seorang laki-laki Arabi, dia datang dari Arab, Baduy kampung, datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah,
Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu Nabi tak menjawab, justru Nabi balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kok beteng kali kau bertanya tentang hari kiamat. Kata laki-laki itu, ma'adattu syai'an ya Rasulullah, tidak ada persiapanku apa-apa, ghairu anni uhibbullah wa uhibbu rasul, melainkan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasul. Mendengar jawaban itu, apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, kata Nabi kita, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama Nabi nanti dibangkitkan di akhirat, sama-sama masuk surga. Amin. Tapi kalau ibu masuk surga, nanti ibu lihat di surga tak ada aku, tak usah pala ibu cariku di neraka. Kenapa? Karena boleh jadi kita sama-sama masuk surga, cuma kelasnya agak beda sedikit. Ustadz VIP. Jadi Bapak Ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahanlah ya, dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan akhlakul karimah sebagai identitas dan sholat bagi utama dari kehidupan. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya, sholat sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh Nabi, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Kenapa mulia? Pertama karena ilmu, yang kedua karena bagusnya akhlak. Insya Allah kita adalah mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu orang tua kami, bukan diri ini tak ingin berlama, tapi waktulah yang membatasi kita. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Terakhir, ikan mujahir, ikan sembilang, begitu cair Ustaz pun pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam.